Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah fungsi variabel kompleks. Kali ini kita akan belajar bidang kompleks dan representasi polar. Nah, ini adalah kelanjutan dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu representasi bilangan terurut atau representasi pasangan terurut, kemudian representasi matriks, dan representasi rektangular dari suatu bilangan kompleks. Ya, jadi sudah 3 macam representasi yang kita pelajari, dan hari ini kita akan coba pelajari representasi polar serta bidang kompleks. Baik, dalam bentuk rektangular, bilangan kompleks memiliki bentuk A plus BI. Ini kemarin kita sudah belajar sama-sama. Nah, jika kita memandang C sebagai ruang vektor atas R, ya, di mana C ini bilangan kompleks ya, atau himpunan bilangan kompleks, dan R adalah bilangan real, maka C adalah ruang vektor berdimensi 2 dengan basis 1, I. Ya. Jadi himpunan 1, I. Jadi himpunan bilangan kompleks C dapat digambarkan pada bidang koordinat Kartesius. Ini saya yakin kalian sudah familiar. Bidang koordinat Kartesius itu seperti apa? Ada sumbu X yang horizontal dan ada sumbu Y yang vertikal gitu ya. Nah, hanya saja dalam menggambarkan bilangan kompleks, sumbu horizontalnya merupakan subruang dari C, yaitu himpunan X plus 0I dengan X-nya elemen real. Ya, sedangkan subruangnya ini identik dengan R dan disebut sumbu real. Jadi, sumbu horizontalnya itu disebut sumbu real, ya, bukan sumbu X. Nah, ini perbedaannya. Jadi, perbedaan di penamaan. Nah, sedangkan pada sumbu vertikal, kita meletakkan subruang 0 plus YI, di mana Y-nya juga elemen bilangan real. Subruang ini dinotasikan dengan IR, ya, dan sumbu ini disebut sumbu imajiner. Hai, sebelum melanjutkan video ini, silahkan klik like, share, dan berikan komentar Anda, serta subscribe jika Anda merasa channel saya bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Oke, jadi kalau di bidang koordinat Kartesius seperti biasa yang pernah kalian temui, itu biasanya namanya adalah sumbu X dan Y. Nah, kalau di kompleks, ya, bilangan kompleks, kita sebutnya sumbu real dan sumbu imajiner. Nah, himpunan R cross IR disebut bidang kompleks. Oke. Bilangan kompleks A plus IB atau A plus BI dinyatakan dengan sebuah titik pada bidang kompleks, yaitu A, B. Ini kayak penyajian pasangan terurut ya. Kita dapat menarik ruas garis yang pangkalnya di titik 0,0. Ya, titik 0,0 dalam bidang Kartesius kalian sudah tahu ya, di pusatnya itu. Dan ujungnya di A, B. Nah, ruas garis tersebut memiliki panjang akar A kuadrat plus B kuadrat, atau sama dengan R, yang bernilai lebih dari sama dengan 0, atau selalu bernilai positif. Ya. Nah, kita tahu kemarin kita belajar bentuk ini adalah apa? Tidak lain adalah modulus atau panjang dari A plus BI. Nah, selain itu kita juga menuliskan theta sebagai sudut yang dibentuk oleh ruang garis tersebut dengan sumbu real positif. Ya, jadi kalau misalkan ada bidang Kartesius kemudian ada garis, nah sudut yang dibentuk dengan garis dan sumbu horizontal atau sumbu real itu kita sebut theta, sudut theta. Ya. Bilangan theta adalah elemen 0 sampai 2 pi. Ya. Ini disebut argumen dari A plus BI, di mana pi-nya 180, jadi jangkauannya theta itu adalah sudut 0 sampai 360 ya. Dan theta ini disebut argumen. Ya. Maka bilangan kompleks A plus BI ya, dengan fakta ini tadi memenuhi hubungan A sama dengan R cos theta dan B sama dengan R sin theta. Ini sebenarnya sama dengan prinsip Pythagoras
yang juga kalian pernah pelajari ya di SMA mungkin. Ya, jadi kalau ada segitiga, sudutnya theta, maka sisi-sisinya ada A dan B dan R, maka kita bisa sebut A itu memenuhi hubungan R cos theta dan B R sin theta. Dengan kata lain, kita tahu tadi R-nya adalah ini tadi modulusnya kan? Ya. Atau dengan kata lain Pitagoras. Ya, persamaan Pitagoras. Nah, kalau kita tahu bahwa R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat dan kita tahu ada hubungan ini, maka kita bisa tuliskan cos theta sama dengan A per R dan sin theta sama dengan B per R dari sini kan. Jadi bilangan kompleks A plus BI dapat ditulis menjadi A plus BI sama dengan R kali cos theta plus I sin theta. Atau yang di dalam kurung ini bisa dipersingkat menjadi cis theta. Ya, jadi cis theta ini adalah cos theta plus I sin theta. Oke. Ini dari mana, Bu? Kok bisa begini? Dari ini tadi. Nih. Ya, kan A-nya apa? A-nya R cos theta. B-nya apa? B-nya R sin theta. Jadi, karena dua-duanya mengandung R, maka R-nya bisa kita keluarkan dan kita kalikan dengan cos theta plus I sin theta. I-nya kok bisa, Bu? Ya, dari sini, BI. Oke. Baik, selanjutnya di kalkulus atau di metode numerik kemarin, ya kita juga pernah belajar Dirac-Maclaurin. Ya, masih ingat ya? Dan juga Dirac-Maclaurin dari fungsi trigonometri. Nah, kita mengenal kalau kita punya sin theta, ya kemarin kalau saya mencontohkannya sin x ya di metode numerik. Nah, sekarang diubah variabelnya sin theta. Nah, maka Maclaurinnya atau Dirac-Maclaurinnya itu adalah theta minus sepertiga faktorial kali theta pangkat 3 plus 1/5 faktorial kali theta pangkat 5 dan seterusnya. Nah, tandanya berubah-ubah ya pada setiap suku. Nah, perhatikan juga bahwa ini pengingat ya, pengingat bahwa kita pernah belajar ini. Nah, di sisi lain kita harus perhatikan bahwa kalau kita punya I pangkat N, ya, nah maka dia akan bernilai I kalau N-nya 1. Ini mod ini bukan modulus ya, mod ini modulo, ya modulo 4. Jadi kalau I-nya pangkat 1, maka dia akan bernilai I. Kalau I-nya pangkat 2, maka akan bernilai minus 1. Oke, kalau I-nya pangkat 3, maka dia akan bernilai negatif I. Dan kalau I-nya pangkat 0, maka dia bernilai 1. Ini akan berulang terus ya, akan berulang. Kalau I-nya pangkat 4 bagaimana? Ya berarti lihat yang 2. Kalau I-nya pangkat 2 berarti negatif 1. Berarti kalau I-nya pangkat 4 berapa? Ya coba di kalian ini ya, logikakan sendiri ya dari informasi di sini. Ibu modulo 4 itu apa? Nah, ini pelajaran biasanya di teori bilangan ada ini. Atau mungkin di kalkulus juga pernah dikasih. Nah, akibatnya kalau kita punya I sin theta, ya, dan kita menggunakan prinsip Dirac-Maclaurin, ya, pendekatan fungsi, maka kita bisa tuliskan I sin theta dengan model kayak gini, ya. Jadi bentuknya tetap, hanya di awal-awalnya ditambahin I saja, ya, dan I-nya pangkatnya mengikuti pangkat tetanya, ya. Nah, kemudian perpangkatan dari I ini mengakibatkan perubahan tanda, ya, perubahan tanda. Jadi akhirnya bentuk Dirac-Maclaurin-nya menjadi seperti ini. Dengan cara yang sama, kalau kita punya cos theta, maka kita juga bisa menuliskan begini. Bu, kok tiba-tiba jadi gini? Nah, dibuka lagi pelajaran kalkulusnya atau metode numerik yang kemarin. Kalau cos X, Maclaurin-nya seperti apa ya? Nah, akibat perpangkatan I-nya, maka tandanya juga berubah seperti ini. Sehingga bentuk yang ini tadi, yang ini, di dalam kurung ini, kita bisa tuliskan sebagai ini, ya, digabung, ya, jadi ini dan itu digabung jadi ini. Nah, deret yang terakhir ini deret ini, ya, kita kenal sebagai deret Maclaurin untuk E pangkat I theta. EXP ini E ya, bilangan E. Ya, teorema 1.2. Jadi misalkan C, ini saya agak lupa ini disebutnya apa ya, kalau saya tidak salah C.
Anda bisa koreksi kalau saya salah ya. Jadi misalkan C adalah elemen 0,2pi, maka E pangkat I C sama dengan, ini bisa ditulis ini ya, sama dengan cos C plus I sin C. Jadi sebarang bilangan kompleks A plus BI dapat ditulis menjadi A plus BI sama dengan R kali E pangkat I theta. Dengan R adalah modulus dari A plus BI dan theta adalah argumennya. Jadi kalau Anda punya, intinya teorema ini ingin bilang kalau Anda punya suatu C ya, suatu bilangan yang elemen, dan dia elemen 0 sampai 2pi, maka bentuk eksponennya, eksponen I pangkat bilangan itu adalah bisa dituliskan menjadi bentuk ini, bentuk polar ya. Ini bentuk polar. Kita dapat menggunakan sifat-sifat dari fungsi eksponen, ini tadi, untuk mempermudah perhitungan yang melibatkan perkalian bilangan kompleks. Ya, misalkan kita punya Z1 yang bentuknya adalah R1 E pangkat I theta 1 dan Z2 sama dengan R2 kali E pangkat I theta 2. Maka perkaliannya ya adalah mengalihkan koefisiennya, yaitu R-nya, jadi R1, R2 dikalikan, dan menjumlahkan pangkatnya, atau menjumlahkan tetanya ya. Jadi tinggal begitu aja. Kalau perkalian berarti dikalikan depannya ini, kemudian pangkatnya ini, tetanya dijumlahkan. Ya, I-nya tidak jadi 2, tetap I. Oke. Kesulitannya adalah untuk sebarang bilangan kompleks A plus BI tidak mudah untuk menentukan argumennya. Jadi meskipun formula eksplisit, argumen ini tadi apa? Tetanya ya. Jadi ternyata tidak mudah menentukan argumennya. Gitu. Meskipun formula eksplisit untuk menghitung besar argumen tersebut tersedia, namun secara praktis kita harus menyelesaikan sistem persamaan non-linier. Ya. Kembali lagi sistem persamaan non-linier nih. Seperti apa yang kita pelajari di metode numerik. Ya, jadi kalau punya cos theta A per R, sin theta B per R, di halaman yang tadi ya, hubungan ini. Kemudian selain itu, perhitungan yang melibatkan penjumlahan bilangan kompleks menjadi lebih rumit dengan menggunakan representasi polar ini. Jika kita memandang bentuk Euler, ini bentuk Euler ya, dalam bentuk matriks kita dapatkan ini R kali E pangkat I theta sama dengan R cis theta ya, atau cos theta plus I sin theta sama dengan R ini tadi ya. Ingat representasi matriks, baris pertama sama persis cos sin, kemudian yang baris kedua dibalik, yang ini berbeda tanda. Oke. Kita dapat mengenali matriks yang terakhir sebagai matriks rotasi sejauh theta. Jadi ini matriks ini maksudnya dinamakan rotasi sejauh theta. Jadi perkalian dua bilangan kompleks Z1 dan Z2 secara geometris memiliki pengertian merotasi Z1 sejauh argumen Z2, lalu mendilatasi modulusnya dengan modulus Z2. Jadi ini tadi, perkalian yang ini tadi. Nah, ya. Jadi dia merotasi sejauh argumen Z2 dan mendilatasinya, modulusnya ini, dengan modulus Z2. Oke. Ingat, ini di mata kuliah ini banyak istilah ya, jadi silahkan dipahami. Jadi modulus itu apa, kemudian argumen itu apa, jadi jangan sampai tertukar. Oke? Nah, sekarang mari kita perhatikan. 1 itu bisa dinyatakan dalam cos 0 plus I sin 0 gitu ya. Boleh kan saya tulis begini ya? Atau sama dengan cos 2 theta plus I sin 2 theta. Sama kan? Kenapa? Sama karena cos 2 theta kan cos 360 ya. Jadi cos 360 nilainya juga 1 sama dengan cos 0 ya. Materi SMA nih. Maka saya juga bisa menulisnya dengan E pangkat I2 theta. Secara umum Z sama dengan, kita bisa menulis Z sama dengan R E pangkat I theta, tapi juga sama dengan R kali E pangkat kelipatannya. Jadi tetanya ditambah kelipatannya pi. Jadi kayak gini. Jadi ini kalau ini 0 ya 0 ditambah 2pi, K-nya 1. Ya, jadi berjalan terus ya.
Nah, jadi penulisan Z itu bisa multiple ya. Artinya tidak hanya satu macam kalau di dalam bentuk polar. Jadi dia juga berlaku untuk kelipatan sudutnya. Ya, dengan K-nya berjalan dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya, baik. Selanjutnya adalah inverse perkalian. Ya, dari bilangan kompleks dengan bentuk polar atau dengan bentuk eksponensial yang seperti barusan kita pelajari. Nah, misalkan kita punya Z sama dengan R kali E pangkat I theta, maka inverse-nya, ya, kita sudah belajar inverse untuk bentuk sebelumnya ya, jadi silahkan dibuka kembali atau dipelajari kembali inverse dari bentuk pasangan terurut, matriks, dan seterusnya seperti apa. Nah, kalau yang dalam bentuk polar, inverse perkaliannya, ini bukan inverse penjumlahan ya, inverse perkalian, itu 1/Z sama dengan 1 per R kali E pangkat I theta, atau sama saja dengan 1 per R dikalikan E pangkat minus I theta. Jadi, bentuk eksponennya bisa dibawa sebagai pembilang, tapi pangkatnya dinegatifkan ya. Oke, ini adalah inverse dari perkaliannya. Nah, sekarang pangkat dan akar dari bilangan kompleks. Oke, perhatikan bahwa bilangan kompleks Z memenuhi ini Z pangkat N sama dengan R-nya juga dipangkatkan N, dan bentuk E-nya pangkatnya ada perkalian N-nya. Oke, jadi kalau Anda punya Z pangkat N, suatu bilangan, maka modulusnya juga dipangkatkan, sedangkan argumennya dikalikan dengan N tersebut. Oke, ini cara mudah untuk mengingatnya, ya. Atau Anda juga bisa menulis dalam bentuk seperti ini. Kalau ini bentuk eksponennya, kalau ini bentuk polarnya. Tetap R-nya pangkat N, argumennya dikalikan N masing-masing. Dengan N elemen bilangan natural ya, atau asli. Formula ini dikenal dengan nama formula de Moivre. Mungkin saya salah penyebutannya ya. Yang penting itu namanya de Moivre, oke? Nah, oke. Jadi misalkan kita punya Z sama dengan R kali E pangkat I theta, maka Z pangkat N-nya adalah R pangkat N kali E pangkat I N theta. Ini sesuai dengan yang ini tadi ya, ketentuan yang ini. Nah, sekarang kalau kita punya bilangan kompleks I, di mana I adalah E pangkat I kali Pi per 2, ya, maka akar pangkat 2 dari I ya, adalah bilangan kompleks, suatu bilangan kompleks dalam bentuk eksponen yang memenuhi kuadratnya. Ya, kenapa jadi 2 theta, Bu? Karena akar pangkat 2 kan? Jadi ini 2 dipangkatkan dan ini argumennya dikalikan. Yang memenuhi ini sama dengan ini. Kenapa kok tiba-tiba ada ini? Ingat ketentuan untuk mencari akar dari bilangan kompleks. Jadi untuk mencari akarnya, maka ada suatu bilangan kompleks yang kalau dikuadratkan memenuhi bilangan tersebut. Ya, ingat ya di video sebelumnya. Nah, maka kalau kita lihat di sini, haruslah R sama dengan 1. Ya, jadi memenuhi 2pi sama dengan, 2 theta sama dengan pi per 2 plus K 2pi. Dengan K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, jadi theta adalah pi per 4, karena dibagi 2 ya, plus kpi. Jadi ini semua dibagi dengan 2, jadi 2-nya di sini hilang, atau jadi 1, bukan hilang ya. Dan 2-nya di sini menjadi 4. Dengan K-nya 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi akar I adalah Z1 sama dengan E pangkat I pi per 4, ya, tetanya diganti dengan ini, dan Z2 sama dengan, E pangkat I 5pi per 4. Kenapa jadi 5pi per 4? Karena ini, pertama K-nya 0, dan yang kedua K-nya 1. Kalau K-nya 1 masuk sini berarti kan pi per 4 plus pi kan? Pi per 4 plus pi jadinya 5pi per 4. Nah, dalam bentuk rektangular, kedua akar ini adalah, nih, seperti yang kita cari kemarin. Mengapa R-nya tadi harus 1, yang tadi ini? Mengapa R-nya harus 1? Karena untuk memenuhi persamaan ini ya, R-nya harus 1. Jadi R kuadrat, ini kan dipadankan ya, padanan yang ini sama padanan yang E. Kalau komponen yang modulus,
R kuadratnya harus 1 di sini. Ya kan? Jadi R-nya adalah 1. Sedangkan E-nya adalah ini bentuk eksponennya ini 2pi. 2pi sama dengan 2 theta sama dengan pi per 2 plus kelipatannya. Nah, sekarang kita ingin menghitung akar pangkat 3, kalau tadi akar pangkat 2. Maka persamaan yang harus kita selesaikan adalah ini. R pangkat 3 kali E pangkat I 3pi. Ya, jadi argumennya dikalikan 3, modulusnya dipangkatkan 3. Sama dengan bilangan tersebut. Bilangan yang mana, Bu? Yang ini tadi. Ini kan I-nya kita punya ini. Ya, di soal yang pertama. Nah, selanjutnya, seperti sebelumnya haruslah R sama dengan 1, karena ini ya. Ya, dan ini tetanya sama dengan berapa? Pi per 6. Kok bisa? Karena ini tadi 3 theta sama dengan pi per 2. Jadi tetanya berapa? Pi per 2 per 3. Kan gitu ya, 3-nya dibawa ke bawah. Jadinya theta sama dengan pi per 6 plus kelipatannya. Jadi tetanya sama dengan pi per 6 plus K 2pi per 3 dengan K-nya 0, 1, 2, dan seterusnya. Mengapa jadi ini? Karena kita punya 3 theta di sini kan. 3 theta sama dengan pi per 2. Jadinya tetanya sama dengan pi per 6. Jadi 3-nya dibawa ke bawah. Oke, plus 2pi. Sepertinya tadi ya, seperti yang ini. Nah, ini. 2-nya jadi 1 ya. Jadi kalau di sini 3 berarti jadi 2 per 3. Nah, karena kita mencari akar pangkat 3, jadi K-nya berjalan dari 0 sampai 2. Jadi 1, 2, 3. Ya, kalau tadi K-nya berjalan dari 0 sampai 1, karena akar pangkat 2. Jadinya 1, 2. Oke. Nah, jadi kita dapat tetanya sekian kalau K-nya 0, kalau K-nya 1, tetanya sekian, dan seterusnya. Ya. Nah, ada gambar, ya, pada gambar kiri, yang ini, diperlihatkan kedua akar pangkat 2 dari bilangan imajiner I. Jadi ini untuk yang contoh 1 tadi. Nah, sedangkan gambar yang kanan memperlihatkan 3 akar pangkat 3 dari bilangan imajiner I. Baik, untuk contoh ketiga, kalau kita ingin mencari ini ya, nilai dari negatif 1 plus I atau minus 1 plus I pangkat sepertiga. Oke, atau akar pangkat 3 dari ini, bilangan ini. Maka kita harus cari dulu modulusnya atau R-nya. Ya. Maka modulus dari bilangan ini, negatif 1 plus I adalah, gimana caranya, akar dari negatif 1 kuadrat plus 1 kuadrat. Jadi sama dengan akar 2. Nah, argumennya adalah didapat, argumennya si bilangan kompleks ini didapat dengan menyelesaikan ini, tangan theta. Tangan theta sama dengan 1 per negatif 1. Karena ini koefisiennya I adalah 1 dibagi dengan A. Ya, jadi B per A. Jadi tangen theta sama dengan B per, yaitu theta sama dengan 3pi per 4. Ya, untuk mencari tetanya diarkeskan ya. Jadi theta sama dengan 3pi per 4 plus kelipatannya. Dengan K berjalan dari 0 sampai 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa menuliskan negatif 1 plus I pangkat sepertiga itu adalah si argumennya, si modulusnya tadi akar 2, dikalikan E pangkat argumennya, 3pi per 4 plus kelipatannya pangkat sepertiga. Ya. Atau bisa juga ditulis, supaya hilang pangkat di sininya ya, bisa juga ditulis akar pangkat 6 dari 2. Kenapa, Bu? Kok bisa jadi akar pangkat 6? Karena ini. Ya. Ini kan kalau kita tulis kan sebenarnya 2 pangkat setengah ya. Akar pangkat 2 kan ini nggak ditulis kan? 2 pangkat setengah. Nah, 2 pangkat setengah kali pangkat sepertiga kan jadinya 2 pangkat seperenam. Nah, kalau dijadikan bentuk akar jadinya akar pangkat 6 dari 2. Oke? Kali E pangkat 2pi, ya, pangkat 2pi kali 1/8 plus K per 3. Ini semua berubah karena pangkatnya kita operasikan. Jadi kalian harus ingat bagaimana mengoperasikan E pangkat sesuatu kalau dipangkatkan dengan suatu bilangan. Bagaimana mengoperasikannya? Oke, belajar lagi. Jadi nanti kalau diuraikan jadinya seperti ini. Ya, karena kita ingin mencari akar pangkat 3, jadi K-nya berjalan
dari 0 sampai 2. Jadi 1, 2, 3. K-nya disubstitusikan, kalau K-nya 0, maka bentuknya seperti ini. Jadi argumennya adalah pi per 4. Kalau K-nya 1, maka argumennya ini. Dan seterusnya. Jadi saya harap 3 contoh tadi bisa mewakili teknik pencarian akar yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, saya kira pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Kita sudah belajar bagaimana bentuk polar dan geometris dari bilangan kompleks, ya, bidang kompleksnya seperti apa, dan juga kita sudah belajar mencari akar dari bilangan kompleks melalui bentuk eksponen atau bentuk polar juga. Ya, semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.